Waalaikumsalam. Senang bertemu dengan kamu. Silahkan duduk. Baik, terima kasih Kak. Baik, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Apakah perjalanan ke sini cukup menyenangkan? Iya Kak, perjalanan saya ke sini cukup menyenangkan. Nama adik siapa? Nama saya Saida Kak. Baik Saida, hobi adik apa? Hobi saya adalah menulis serta gemar sekali menulis cerpen dan puisi. Wah, itu luar biasa. Sebelumnya, apakah adik datang ke sini atas inisiatif sendiri atau ada dorongan orang lain? Saya datang ke sini karena adanya keinginan sendiri Kak. Oke Saida, sebelum adik lebih jauh menyampaikan permasalahan yang sedang adik rasakan, apakah sebelumnya adik sudah pernah memperoleh atau menjalani proses konseling? Saya belum pernah menjalani proses konseling sebelumnya Kak. Ini adalah pengalaman pertama saya untuk mengikuti proses konseling. Baik, karena ini adalah pengalaman pertama adik dalam menjalani proses konseling, saya akan memberikan penjelasan singkat tentang apa itu konseling. Jadi, konseling adalah suatu proses di mana seorang konselor memberikan bantuan kepada konseling agar dapat menemukan solusi terbaik untuk masalah yang sedang dihadapi. Baik Kak. Jadi di sini saya berperan sebagai konselor yang akan membantu adik untuk menyelesaikan masalah yang sedang adik hadapi. Keputusan yang kita buat bersama adalah keputusan adik sendiri. Adik sendiri akan berperan sebagai konseling yang diharapkan selama proses konseling untuk aktif dalam menceritakan masalahnya. Baik Kak, saya akan siap untuk menyampaikan informasi yang kiranya berhubungan dengan masalah yang saya hadapi. Sebelumnya, adik tidak perlu cemas atau ragu untuk berbicara tentang semua perasaan atau hal yang mengganggu adik. Informasi atau detail yang adik berikan akan tetap dirahasiakan dengan ketat sesuai dengan kode etik konseling, sehingga tidak akan tersebar ke pihak lain. Baik Kak, saya siap. Jadi, terdapat beberapa konselor di sini yang bisa adik pilih untuk proses konseling. Adik memiliki kebebasan untuk memiliki konselor yang adik percaya. Baik, terima kasih. Kalau begitu saya pilih Kakak sebagai konselor dalam proses konseling yang akan kita lakukan. Baik, terima kasih atas kepercayaannya. Kalau begitu, sekarang silahkan adik mulai menceritakan masalah atau hal yang adik ingin ungkapkan kepada saya. Begini Kak, akhir ini permasalahan yang saya hadapi adalah saya selalu bingung harus mengikuti pendapat orang tua atau keinginan saya sendiri tentang memilih karir setelah saya lulus SMA. Adapun tujuan dari proses konseling ini adalah untuk mencari solusi agar adik dapat menemukan arah yang tepat untuk karir adik setelah lulus SMA. Baik Kak. Untuk waktu konseling, proses konseling akan kita lakukan dalam kurun waktu 30 menit setiap sesinya. Apakah adik setuju? Iya Kak, saya setuju. Baik, sekarang mari kita fokus pada masalah yang sedang adik hadapi. Bisa adik ceritakan lebih lanjut tentang masalah yang sedang adik hadapi? Begini Kak, saya sedang merasa bingung harus mengikuti pendapat orang tua atau keinginan saya sendiri tentang pemilihan karir yang akan saya lakukan setelah saya lulus SMA. Kalau boleh tahu, apa pendapat orang tua adik mengenai pilihan karir setelah lulus SMA? Orang tua saya menginginkan saya untuk mengikuti jejak mereka yang kiranya dalam bidang keuangan, tetapi di sisi lain saya memiliki keinginan yang kuat untuk mengejar karir saya dalam dunia menulis. Rasanya pasti sulit berada di posisi seperti ini. Bagaimana perasaan adik ketika menghadapi pertentangan antara keinginan sendiri dan pendapat orang tua? Terkadang saya merasa sangat bingung. Jujur, saya juga sering stres Kak. Saya ingin membuat orang tua saya bangga dan bahagia terhadap saya, tapi saya juga tidak ingin mengorbankan kebahagiaan dan pesan yang saya miliki. Rasanya seperti itu, ada konflik internal yang terus-menerus bercampur dalam pikiran saya.
Sungguh bisa dimengerti, konflik antara keinginan pribadi dan pendapat orang tua seringkali menjadi tantangan besar bagi seorang remaja. Apakah adik sendiri sudah berbicara terbuka kepada kedua orang tua adik mengenai pilihan karir adik di dunia menulis? Sudah Kak, tapi orang tua saya sulit untuk memahami serta mengerti terhadap apa yang saya ingin lakukan, dan mereka mempertahankan pandangannya. Saya bisa merasakan dilema yang sedang adik rasakan. Apakah ada alasan khusus mengapa menulis itu penting bagi adik? Iya Kak, menulis bagi saya bukan hanya sekedar hobi, tapi bagi saya itu adalah impian saya dari kecil, di mana saya ingin menerbitkan sebuah novel. Jadi dengan kata lain, menulis bukan hanya sekedar hobi, namun adik merasa bahwa dengan menulis hidup adik lebih berwarna. Iya Kak, bagi saya menulis adalah cara untuk menggambarkan kehidupan saya, memberikan suara pada pikiran saya serta perasaan saya. Dengan menulis juga saya bisa menjalin koneksi dengan orang-orang lain. Dalam melalui cerita, saya merasa hidup saya terasa lebih berarti ketika saya menulis Kak. Jadi adik tengah merasa terjebak di persimpangan antara keinginan pribadi dan keinginan orang tua. Iya Kak, saya merasa terjebak di persimpangan antara keinginan pribadi dan harapan orang tua saya mengenai karir saya ke depannya. Jadi adik sangat merasa bingung dan stres dengan masalah yang sedang adik hadapi. Iya Kak, saya merasa bingung dan stres dengan masalah ini. Jadi adik merasa bahwa orang tua adik sulit untuk memahami keinginan adik. Iya Kak, saya merasa bahwa orang tua saya sulit memahami keinginan saya Kak. Jadi menulis sangat penting untuk adik karena adik merasa hidup terasa lebih berarti ketika adik menulis. Iya Kak, betul. Apakah adik sudah memiliki gambaran tentang kompromi atau jalan tengah dalam situasi ini? Sejauh ini saya belum menemukan solusi yang tepat yang bisa memuaskan kedua belah pihak antara saya dan kedua orang tua saya. Saya merasa seperti terjebak antara harapan orang tua dan keinginan pribadi saya. Baiklah, sebelumnya adik harus menetapkan rencana adik terlebih dahulu. Sepertinya saya harus memulai untuk mengeksplorasi kedua bidang tersebut, Kak. Baiklah, apa yang harus adik lakukan untuk mengeksplorasi kedua bidang tersebut? Saya sadar saya harus berusaha mengeksplorasi kedua bidang tersebut agar dapat mengatasi dilema saya. Nah, rencana yang bagus. Adik harus mengeksplorasi kedua bidang tersebut agar dapat mengatasi dilema adik. Ya Kak, saya akan lakukan. Sangat bagus Saida. Oke, baik. Sekarang kita bicarakan terkait teknik apa yang sekiranya cocok untuk mentreatment permasalahan kamu ini. Sepertinya teknik yang cocok untuk permasalahan kamu ini teknik visual. Apakah kamu mau dan siap untuk mencoba treatment ini? Iya Kak, saya siap. Oke, baik. Bagus Saida, atas semangat dan kesiapan kamu untuk memulai treatment ini. Langsung saja kita mulai. Saya mau Saida untuk memejamkan matanya, kemudian fokus, tarik nafas dalam-dalam dan hembuskan. Saya mau Saida mulai membayangkan diri Saida di 5 tahun yang akan datang. Bayangkan Saida saat ini sedang menjalani kehidupan yang penuh dengan keberhasilan dan kebahagiaan. Saida sudah menemukan keseimbangan antara menulis dan karir di bidang keuangan. Bayangkan bagaimana kamu ketika berhasil memadukan kedua bidang tersebut yang dulunya membuat kamu sangat dilema. Bayangkan, tarik nafas dalam-dalam, fokus, tenangkan pikiran. Sekarang
lihat diri kamu di masa depan, apa yang kamu lihat dan bagaimana perasaan kamu? Saya melihat diri saya sedang bekerja di sebuah perusahaan keuangan yang berkemuka. Saya merasa bangga dan puas dengan perencanaan saya di bidang ini. Namun saya juga melihat diri saya memiliki waktu luang untuk menulis di sela-sela pekerjaan saya. Saya merasa sangat bahagia dan saya bersemangat ketika menulis. Rasanya seperti saya menemukan keseimbangan yang sempurna antara kedua bidang tersebut. Good job, Saida. Sekarang bayangkan bagaimana kamu berhasil berbicara terbuka dengan orang tua tentang impian dan keinginan kamu mengejar karir menulis. Bagaimana reaksi mereka dan apa yang mereka katakan kepadamu? Saya melihat diri saya duduk bersama kedua orang tua saya di ruang keluarga. Saya berbicara dengan tulus, terbuka tentang impian saya untuk mengejar karir menulis. Orang tua saya mungkin awalnya terkejut dan agak ragu, tetapi kemudian mereka mendengarkan dengan serius dan mulai memahami betapa pentingnya menulis bagi saya. Mereka memberikan dukungan penuh kepada saya dan mereka juga berjanji untuk mendukung saya dalam mengejar impian saya tersebut. Baiklah, rupanya waktu kita sudah hampir habis. Teknik visualisasi ini saya akhiri. Sekarang Saidah boleh membuka matanya. Tetap tarik nafas dalam-dalam dan hembuskan. Perlahan-lahan membuka mata hingga rileks. Sekarang bagaimana perasaannya setelah membuka mata dan setelah melakukan treatment visualisasi ini? Saya merasa lebih yakin dan optimis, Kak. Saya merasa seperti saya memiliki gambaran tentang bagaimana yang saya bisa memadukan keinginan saya untuk menulis serta harapan orang tua saya dalam bidang keuangan. Rasanya seperti beban yang berat terangkat dari pundak saya. Baiklah, hasil yang bagus untuk konseling kita hari ini. Saya rasa perkembangan daripada permasalahan yang Saidah rasakan saat ini sangatlah bagus. Saidah mulai mampu merilis emosinya, sudah mampu menentukan masa depannya, sehingga Saidah mampu menentukan bagaimana Saidah ke depannya. Jadi untuk mengakhiri sesi konseling kita ini, saya mau minta Saidah untuk menyimpulkan atau membahas kembali berkaitan dengan pokok-pokok atau pembahasan yang telah kita jelaskan tadi di sesi konseling ini. Baik, Kak, dengan adanya sesi konseling ini saya dapat memahami bahwa setidaknya saya harus bisa memadukan antara menulis dengan bidang keuangan saya. Dan saya juga harus bekerja dengan tulus, terbuka tentang impian saya untuk mengejar karir menulis dengan orang tua saya, Kak. Good job, Saidah. Hasil yang sangat bagus dan sepertinya kamu sudah paham apakah kamu sudah merasakan perkembangan atau apakah kamu sudah merasa jauh lebih baik dari keadaan kamu sebelum melakukan konseling ini? Iya, Kak, saya sudah merasa lebih baik dari sebelum melakukan sesi konseling. Baiklah, kalau begitu saya mau kasih Saidah tugas, boleh? Baik, Kak. Saya mau Saidah menonton sebuah film. Ada sebuah film yang berjudul The Pursuit of Happiness. Sekarang saya pikir film ini bisa memberikan pelajaran dan inspirasi serta motivasi terkait permasalahan atau kehidupan Saidah. Ya, Kak, saya akan menonton film tersebut sesuai dengan saran Kakak. Baik, terima kasih Saidah untuk
Selanjutnya saya mau kasih kamu beberapa tugas untuk dijadikan sebagai kontrol saya untuk kamu. Untuk pertemuan selanjutnya saya kasih kamu beberapa tugas di rumah. Silahkan dipelajari dan dikerjakan. Terima kasih. Itulah tugas yang saya berikan. Saya harap kamu kerjakan dengan maksimal dan tentunya ada perkembangan. Baik Kak, saya akan kerjakan tugas yang Kakak beri. Baik, kalau begitu apakah kita bisa bertemu di pekan selanjutnya di hari yang sama dan di jam yang sama? Apakah Saida memiliki waktu yang luang? Ya baik Kak, saya setuju dengan pertemuan berikutnya. Baik. Yang sama. Pertemuan hari ini kita cukupkan. Terima kasih sebelumnya Saida telah melakukan konseling ini. Mari kita tutup dengan salam. Hati-hati di jalan. Ya, terima kasih. Sampai datang kembali.